Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrar ramadhana syahral mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pemirsa rahimakumullah, Ramadan adalah training of moon, syahrul mujahad. Bulan Ramadan adalah bulan di mana untuk melatih kita untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang bulan Ramadan, jelas bulan Ramadan adalah bulan yang sangat banyak sekali keberkahan dan keistimewaan yang berada di dalamnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrul ramadhana syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum tuftahu fihi abwabul jannah wa tughliqu abwabul jahim wa tughallu syayatin wa fihi lailatun khairum min alfi syahr." Pemirsa rahimakumullah. Nah, jadi dalam hadis tersebut sudah jelas bahwasanya keberkahan yang terdapat di bulan Ramadan sangat banyak sekali. Yang pertama adalah watuftahu fihi abwabul jannah, terbukanya pintu-pintu surga. Yang kedua adalah watughlaqu fihi abwabul jahim, yang kedua adalah tertutupnya pintu-pintu neraka. Yang ketiga watughallu asyayatin, terbelenggunya para setan-setan. Yang keempat adalah wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Jadi di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana lebih baik daripada malam 1000 bulan, atau yang biasa kita sebut dengan istilah Lailatul Qadar. Pemirsa rahimakumullah, beberapa keberkahan tersebut dapat kita kembangkan lagi. Saya di sini mengambil contoh dari beberapa rangkaian huruf yang terdapat dalam kata Ramadan. Yang pertama adalah Ra. Ra adalah rahmat. Bulan Ramadan adalah syahrul rahmat. Rahmat apa maknanya? Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sudah jelas Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada umat-umatnya yang senantiasa menjumpai bulan Ramadan. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan segala perbuatan kita, segala ibadah kita di bulan Ramadan. Amal ibadah wajib akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan amalan sunnah akan Allah Subhanahu wa taala pahalakan seperti pahalanya orang yang beribadah wajib. Masya Allah. Jadi sungguh luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang menjumpai bulan Ramadan. Yang kedua adalah huruf mim. Bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah atau bulan pengampunan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan yang begitu besar kepada hambanya yang bertaubat di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa hamba-hambanya yang senantiasa menjumpai bulan Ramadan dan ia melaksanakan puasa di dalamnya. Nah, cara yang lain untuk kita senantiasa meminta ampun kepada Allah di bulan Ramadan adalah senantiasa memperbanyak ibadah kita. Yang awalnya ketika kita di bulan-bulan biasanya tidak sering melaksanakan sholat tahajud, ketika kita di bulan Ramadan melaksanakan sholat tahajud dengan harapan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah huruf dad, domanan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan satu jaminan kepada hambanya yang menjumpai bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya, yaitu berupa surga yang dinamakan surga Ar-Rayyan. Yang selanjutnya adalah aminan. Dalam amin tersebut mengandung makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan bagi hambanya yang sedang berpuasa.
Sebagaimana dikisahkan dalam hadis oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah, bahwasanya beliau bermimpi ada dua orang yang masuk Islamnya secara bersamaan. Yang satu orang beliau dalam keadaan giat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun juga mati dalam keadaan syahid. Yang kedua, orang tersebut biasa-biasa saja, hidupnya juga sederhana dan kegiatan ibadahnya pun tidak segiat orang yang pertama. Dan orang yang kedua ini juga wafat dalam keadaan tertidur. Akan tetapi anehnya, orang yang senantiasa masuk surga dahulu adalah orang yang kedua. Kemudian sahabat Thalhah bin Ubaidillah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, kenapa hambamu ini yang masuk surga terlebih dahulu adalah orang yang kedua? Padahal orang yang pertama beliau lebih giat dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang kedua, ia tidak lebih giat daripada orang yang pertama dan wafatnya pun dalam keadaan tertidur." Kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, "Apakah tidak orang yang kedua menjumpai bulan Ramadan?" Jawabnya Thalhah bin Ubaidillah, "Iya." "Apakah tidak orang yang kedua ini wafatnya 1 tahun kemudian setelah orang yang pertama?" Jawabnya, "Iya." "Apakah tidak orang yang kedua ini selama bulan Ramadan senantiasa melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh yang lain?" "Iya." Nah, dari hadis tersebut, dari kisah tersebut dapat dijawab bahwasanya orang yang senantiasa menjumpai bulan Ramadan, orang yang senantiasa mengisi bulan Ramadan dengan amal kebajikan akan senantiasa dapat mengalahkan orang yang wafat dalam mati syahid dalam urusan surgawi. Pemirsa rahimakumullah, yang terakhir adalah nun atau nikmat. Nah, bulan puasa adalah bulan yang penuh sekali nikmat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwasanya tidurnya orang puasa adalah ibadah. Nah, maksudnya di sini adalah orang yang tidur tersebut dengan tujuan untuk menghindari orang tersebut mengerjakan suatu maksiat. Pemirsa rahimakumullah. Nah, jadi dalam beberapa huruf yang terangkai dalam kata Ramadan tersebut sudah sangat menggambarkan jelas sekali bahwasanya keberkahan dan keistimewaan bulan Ramadan sangatlah banyak. Maka dari itu, marilah kita, selagi kita masih mampu, selagi kita masih diberikan umur yang panjang, selagi kita masih diberikan nikmat untuk menjalankan puasa Ramadan, marilah kita gunakan amal tersebut, gunakan kesempatan tersebut untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukanlah suatu titik untuk kita memutus suatu keburukan sementara. Akan tetapi bulan Ramadan dapat menjadikan titik tolak ukur kita untuk senantiasa berbuat kebaikan untuk kedepannya. Semoga apa yang senantiasa kita lakukan dalam ibadah bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.